Ngerahaya kenangan ya si teteh nangis sak ngadang-ngadang cerah Oke apa? mau kabur ngadang-ngadang belakang Nah, ini oke Cecilionya. bersihin kita panjang-panjang Oh, ya. Tok, ngadu petani. Makan sih boy, atina rinto. Adu mekanik makin dulu. sama saya Itu lagi luka ya. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Abdi, penggemar channel Setiara Juara Terapi dari Saraf Kejepit? Berikut ini ada satu keluhan dari pasien kami yang merupakan keluhannya adalah pada tangan dan kakinya sakit. Anak ini secara umum mendapatkan keluhan terjadi karena adanya masalah pada persendian, tendon, otot, ligamen, tulang, atau saraf. Tergantung pada penyebabnya sebetulnya. Gejala tangan dan kaki sakit bisa bervariasi. Ini termasuk nyeri di dalam, nyeri tajam, kekakuan pada sendi, pembengkakan, mati rasa, kesemutan, dan lain-lain. Dari beberapa sumber yang kita ambil, ada beberapa data penyebabnya. Yang pertama diantaranya adalah neuropati perifer. Neuropati perifer adalah penyakit akibat kerusakan pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer terdiri dari banyak saraf di tubuh, termasuk di lengan dan kaki yang berfungsi mengirim sinyal ke dan dari otak dan sumsum tulang belakang. Saraf perifer mengirimkan informasi sensorik seperti perasaan tekanan, nyeri, dan suhu, serta informasi fungsi motorik untuk terkontraksi dan mengendurkan otot-otot tertentu. Tangan dan kaki paling sering terkena neuropati perifer. Nah, dari berbagai data yang kami ambil bahwa saraf dan tangan juga kaki karena kerusakan saraf bisa terjadi termasuk ke beberapa resiko akibat dari cedera saraf. Yaitu dapat terjadi dalam berbagai cara, termasuk dari kecelakaan kendaraan bermotor misalnya, akibat dari jatuh, cedera terkait dengan olahraga, patah tulang, dan sebagainya. Yang kedua adalah diabetes. Sekitar 60 sampai dengan 70% penderita diabetes menderita neuropati perifer diabetik yang mengakibatkan akhirnya seperti mati rasa, kesemutan, serta rasa terbakar dan nyeri paling sering pada kaki. Dan juga ada yang disebabkan karena kemoterapi. Kemoterapi yang digunakan untuk mengobati berbagai bentuk kanker dapat menyebabkan neuropati perifer pada tangan dan kaki pada 30 sampai dengan 40% pasien dengan gejala mati rasa, kesemutan, dan juga nyeri yang berlangsung beberapa bulan. Dan juga dari penghentian akibat dari kemoterapi tersebut. Yang selanjutnya mungkin carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome adalah kondisi yang disebabkan oleh terhimpitnya saraf yang ada di pergelangan tangan. Ini sering terjadi pada orang yang menggunakan komputer, bekerja di belakang meja untuk jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya cubital tunnel syndrome. Cubital tunnel syndrome adalah kondisi yang melibatkan adanya penekanan atau peregangan pada saraf ulnaris.
yaitu yang terletak di daerah lengan bawah dekat dengan lengan siku. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa kebas pada jari manis dan jari kelingking, nyeri di lengan bawah yang dapat disertai kelemahan di tangan. Yang selanjutnya adalah ulnar journal syndrome. Neuropati ulnaris juga dapat terjadi akibat ulnar journal syndrome. Ini adalah kondisi yang melibatkan penekanan dan peradangan pada saraf ulnaris di pergelangan tangan di area yang dikenal sebagai kanal glion, tempat saraf ulnaris melewatinya. Sindrom ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri, mati rasa, dan kesemutan di sepanjang jari kelingking, jari manis, dan juga sisi-sisi sebelah tangan. Gejala ini seringkali disebabkan oleh gerakan berulang atau tekanan berkelanjutan pada pergelangan tangan dengan aktivitas seperti memaku, angkat besi, golf, dan juga bersepeda. Dan banyak lagi. Gejala neuropati Pfeiffer dapat bervariasi berdasarkan tingkat kerusakan saraf di tangan dan kaki. Gejala yang paling umum adalah nyeri saraf di tangan dan kaki, seperti yang dialami pasien saat ini. Gejala lain dan neuropati Pfeiffer merupakan mati rasa, perasaan geli, pembakaran, kelemahan otot, dan sebagainya. Yang kedua adalah radang sendi, atau mengacu pada kelompok penyakit yang menyebabkan nyeri pada bagian sendi dan pembengkakan. Meskipun ada lebih dari satu jenis radang sendi, dua bentuk radang sendi yang paling umum adalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Dalam kasus yang kami temui yang paling parah, biasanya tulang rawan menjadi sangat aus sehingga tulang bergesekan langsung dengan tulang lainnya, menyebabkan peningkatan rasa sakit dan juga peradangan tentunya. Dan terjadilah kerusakan sendi. Dan jika memang kondisi autoimun yang menyebabkan peradangan sistemik di seluruh tubuh bersama dengan nyeri sendi dan pembengkakan, pergelangan tangan dan juga jari biasanya juga ikut terkena imbasnya. Jika tidak segera diterapi atau diobati, rheumatoid arthritis dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen dan juga irreversibel. Ini juga dapat menyebabkan kekakuan pagi yang berkepanjangan dan juga lebih sering terjadi pada pasien. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa di like. Selanjutnya ada yang terjadi karena diakibatkan oleh lupus. Lupus ini adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan rasa sakit dan peradangan yang meluas ke seluruh tubuh. Paling sering menyerang pada kulit, sendi, dan organ dalam pada tubuh, termasuk jantung dan ginjal. Bentuk lupus yang paling umum adalah lupus erythematosus sistemik. Jenis lupus ini dapat menghasilkan berbagai gejala seperti kelelahan ekstrim, sakit kepala, demam rendah, nyeri dan pembengkakan pada persendian dan tulang, dan juga ruam yang berbentuk kupu-kupu di pipi dan hidung tentunya. Gejala lupus biasanya tidak separah rheumatoid arthritis, tetapi gejala cenderung hadir dengan cara yang sama, yakni menyebabkan pembengkakan pada sendi, periode kekakuan di pagi hari, dan juga yang sejenisnya. Yang terakhir adalah fibromyalgia. Fibromyalgia adalah penyakit kronis yang menyebabkan rasa sakit yang menyebar ke seluruh bagian tubuh, termasuk tangan dan kaki. Dan kondisi ini juga bisa ditandai dengan kelelahan, sakit kepala, dan juga gangguan pada istirahat saat sedang tidur. Nyeri kaki pada kondisi ini juga bisa disebabkan oleh plantar fasciitis. Plantar fasciitis yaitu iritasi pada jaringan ikat lunak yang membentang di telapak kaki. Bagaimanapun, fibromyalgia adalah kondisi non-inflamasi dan dianggap sebagai penyakit sistem saraf, dan juga stres dan cedera traumatis. Dan riwayat genetik dianggap berperan dalam perkembangan fibromyalgia ini.
Gejala-gejala tersebut di atas bisa segera diobati diantaranya dengan berobat ke dokter atau dilakukan terapi yang sedang dilakukan seperti saat ini. Bahaya, bahaya tuh. Coba ya. Demikian sahabat, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya dan silakan share kemanapun Anda suka. Terima kasih mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya. Lemes. Ditahan. Tuh. Nah. Ya, anak tarik lah. Sit. Kayak orang pada kocokan kayak gitu. Yang nahan itu. Nahan. Masak. Oke tuh, gue mana sup-sup tekan. Masak bun. Nah, mau ini